Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Camulana. Izinkan saya untuk mempresentasikan ujian akhir semester pengantar ekonomi mikro. Pertama-tama yang terhormat Bapak Hamdan selaku dosen pengantar ekonomi mikro saya. A. Teori produksi dengan satu input variabel dan dua input variabel. B. Teori biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang, serta konsep memaksimalisasi. A. Teori produksi dengan satu input variabel dan dua input variabel. Pembahasan tujuan perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Dalam praktek, pemaksimuman keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan. Ada perusahaan yang menekankan kepada volume penjualan, dan ada pula yang memasukkan pertimbangan politik dalam menentukan tingkat produksi yang akan dicapai. Ciri-ciri produksi: 1. Adanya kegiatan perusahaan membuat barang yang akan diproduksi. 2. Adanya menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi. Dan 3. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Fungsi produksi: 1. Hubungan di antara tingkat produksi yang dapat dicapai dengan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan tingkat produksi tersebut. 2. Suatu kurva yang menunjukkan tingkat produksi yang dicapai dengan berbagai jumlah tenaga kerja yang digunakan. Pengertian produksi. Pengertian produksi di sini adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input, sehingga kegiatan produksi merupakan kombinasi antara beberapa masukan atau input yang bisa disebut faktor-faktor produksi yang akan menghasilkan keluaran atau output agar nilai guna barang atau jasa tersebut bertambah. Produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Produksi total adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Produksi marginal adalah tambahan produksi yang akan berlaku apabila seunit atau seorang tenaga kerja ditambah. Dan produk rata-rata adalah yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja atau input variabel yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Produk total. Total produk atau produk total adalah jumlah total yang diproduksi selama periode waktu tertentu. Produk total akan berubah menurut banyak sedikitnya faktor variabel yang digunakan. Produk marginal. Produk marginal adalah yaitu tambahan output atau produk total akibat tambahan satu satuan tenaga kerja atau tambahan satu faktor produksi variabel. Produksi rata-rata. Produk rata-rata per tenaga kerja (API produk) merupakan pembagian produk total dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi. Berikut gambar kurva teori dengan satu input variabel. Selanjutnya, teori produksi dengan dua input variabel. Jika faktor produksi dapat berubah, adalah jumlah tenaga kerja yang jumlah modal atau sarana yang digunakan, maka fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut. I seberangan F dalam kurung L dan C. Pada fungsi produksi ini diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja dan atau jumlah modal. Perusahaan mempunyai dua alternatif jika berkeinginan untuk menambah tingkat produksinya. Perusahaan dapat meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerja atau menambah modal atau menambah tenaga kerja dan modal. Isoquant atau kurva produksi sama. Isoquant adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam input faktor produksi untuk menghasilkan output atau produksi yang sama jumlahnya. Bentuk kurva isoquant bermacam-macam. Bisa linear apabila kombinasi antara input tersebut akan memberikan perubahan yang proporsional bila salah satunya berubah. Dan dapat juga cembung dari titik origin seperti kurva indifference. Isokos, garis ongkos sama. Isokos adalah suatu kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen
dalam rangka berproduksi dengan menggunakan beberapa faktor input tertentu. Iso-cost membatasi dan membedakan kemampuan produksi dan produsen. Semakin besar iso-cost-nya, maka semakin besar pula hasil yang dapat diperoleh. Sebaliknya, semakin kecil iso-cost, semakin kecil hasilnya. Keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen akan digambarkan dengan persinggungan antara iso-cost dan iso-quan. 2. Persinggungan tersebut akan menggambarkan pilihan produsen atau producer choice, disebut juga last choice combination atau LCC, yang menunjukkan kombinasi input tertentu. Berikut gambar kurva iso-quan dan kurva iso-cost. Selanjutnya, B. Teori biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang serta konsep pemaksimasi profit. Teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Pendapatan total dan biaya total, atau pendapatan total jumlah pendapatan yang diterima oleh satu perusahaan dari penjualan produknya. 2. Biaya total atau total cost, jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai input untuk keperluan produksinya. Jenis-jenis biaya dibagi menjadi 2, yaitu biaya internal dan biaya eksternal. Biaya internal adalah segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan, sedangkan biaya eksternal adalah biaya yang seharusnya ditanggung jawab oleh perusahaan sebagai akibat operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Analisis biaya produksi. Analisis biaya produksi dibedakan menjadi 2 jangka waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu jangka waktu di mana terdapat sebagian faktor produksi yang jumlahnya dianggap tetap, seperti harian, mingguan, dan bulanan. Sedangkan jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel, seperti tahunan atau multi-tahun. Teori biaya produksi jangka pendek. Biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap, yang lain berubah. Biaya total. Keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel dengan rumus TC sama dengan TFC tambah plus defisit. Biaya tetap total. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya tidak dapat berubah ketika kuantitas output berubah. Contohnya seperti pendirian pabrik, mesin-mesin, air, listrik, telepon, penyusutan, dan lain-lain. Biaya berubah total. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya berubah ketika kuantitas output yang diproduksi berubah. Contoh tenaga kerja. Analisis biaya produksi jangka pendek, short run. 3 konsep fungsi tentang biaya produksi yaitu 1. Biaya tetap total atau total fixed cost, TFC sama dengan F dalam kurung konstan. 2. Biaya variabel total atau total variable cost, TVC dalam kurung sama dengan F dalam kurung output atau Q. 3. Total cost atau total cost, TC sama dengan TVC plus TVC. Teori biaya produksi jangka panjang. Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah, karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Cara meminimumkan biaya jangka panjang. Peminimuman biaya produksi jangka panjang tergantung pada tingkat produksi yang ingin dicapai dan sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Biaya produksi jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang, long range average cost atau LRAC, yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Biaya total jangka panjang. Jangka panjang dalam pengertian ini tidak terkait dengan waktu.
Penyebutan jangka panjang oleh para ekonom menandai suatu proses produksi di mana sumber daya yang digunakan tidak lagi yang bersifat tetap. Sumber daya yang digunakan dalam proses produksi bersifat variabel atau jumlahnya dapat berubah-ubah. Biaya total. Biaya total adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Biaya total sama dengan perubahan biaya variabel ditulis dengan rumus LTC sama dengan LVC, di mana LTC biaya total jangka panjang atau long run total cost dan LVC biaya variabel jangka panjang atau long run variable cost. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Maka rumusnya seperti berikut. LMC sama dengan LTC per Q, di mana LMC sama dengan biaya marginal jangka panjang, long run marginal cost. LTC sama dengan perubahan biaya total jangka panjang, I sama dengan perubahan output. Biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi di jumlah output. Ditunjukkan dengan rumus LHC sama dengan LTC per Q, di mana LHC sama dengan biaya rata-rata jangka panjang, long run average cost, Q sama dengan jumlah output. Konsep memaksimasi profit. Pendekatan total. Total approach yaitu selisih positif tertinggi antara total penjualan dikurangi biaya total. Pendekatan marginal. Marginal approach. Keuntungan maksimum dicapai pada saat MR sama dengan MC atau MR MC sama dengan positif terkecil. Mengidentifikasi struktur pasar yang terdiri atas pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri dan fungsi pasar: adanya penjual dan pembeli, adanya jasa atau barang yang akan diperjualbelikan, adanya permintaan serta tawar-menawar, adanya interaksi antara penjual dan pembeli, dan terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Struktur pasar. Terdapat penggolongan struktur pasar, penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti banyaknya perusahaan dalam industri, jenis produk yang dihasilkan, mudahnya tidak keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Jumlah penjual, pembeli, skala produksi. Jenis produksi merupakan beberapa hal penting yang akan berubah tingkah laku dan kinerja pasar, sehingga dapat mengubah struktur pasar tersebut. Dalam analisa ekonomi, membedakan struktur pasar menjadi 4 macam, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistis, dan pasar oligopoli. Kekuatan pasar persaingan sempurna. 1. Merupakan pasar yang ideal. 2. Perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga produk yang paling murah. 3. Output maksimum. 4. Memberikan kemakmuran yang memaksimalkan karena A. Harga jual yang termurah. B. Jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal. Dan C. Masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasi sempurna. Kelemahan pasar persaingan sempurna. 1. Pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. 2. Menimbulkan biaya sosial. 3. Membatasi pilihan konsumen. 4. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dan 5. Distribusi pendapatan tidak terlalu rata-rata. Definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual maupun pembeli dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen sempurna. Struktur pasar atau industri di mana banyak terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifatnya homogen dan tidak bisa dibedakan. Semua produk terlihat identik. Pembeli tidak bisa membedakan. Perfect competition adalah semua jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang amat banyak dengan produk yang dijual bersifat homogen.
Harga dihasilkan melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penyedia suatu barang yang berasal dari berbagai kalangan produsen. Oleh karena itu, promosi menggunakan iklan tidak akan mempengaruhi terhadap penjualan. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangatlah banyak, akan tetapi kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. B. Struktur pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan atau penjual dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sama atau close substitution. Perusahaan atau penjual yang hanya satu dalam struktur pasar monopoli dikatakan mempunyai kekuatan monopoli atau monopoli power. Ia dapat mempengaruhi harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Perusahaan monopoli adalah price maker atau penentu harga di pasar. Sebagai satu-satunya penjual, perusahaan monopoli mempunyai kurva permintaan atau demand curve yang identik dengan kurva permintaan di pasar. Ciri-ciri pasar monopoli: 1. Hanya ada satu produsen. 2. Barang yang diproduksi tidak ada substitusi. 3. Produsen baru sulit masuk ke pasar monopoli. 4. Produsen jadi penentu harga. 5. Produsen tidak melakukan promosi. Dan 6. Contoh dari pasar monopoli adalah PLN, KAI, dan Pertamina. Jenis-jenis pasar monopoli: 1. Monopoli pemerintah dan negara. 2. Monopoli secara alamiah. 3. Monopoli karena hak atas kekayaan intelektual. 4. Monopoli karena efisien kerja. 5. Monopoli karena bahan baku. Dan 6. Monopoli karena penguasaan teknologi dan tenaga ahli. Dan 7. Monopoli karena masyarakat. Kelebihan pasar monopoli bagi menjadi 6. 1. Monopoli pasar yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau negara akan memudahkan dalam memproses pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum dan memacu pertumbuhan ekonomi. Karena monopoli mendapatkan laba supernormal sehingga inovatif dan efisien. Dengan input yang sama, dapat dihasilkan output yang lebih banyak. 2. Pengadaan barang publik. Hanya perusahaan besar yang sanggup menyediakan barang publik dan untuk menjadi besar sebuah perusahaan perlu diberi hak monopoli. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diskriminasi harga. Masyarakat berpenghasilan rendah bisa memperoleh produk dengan harga yang lebih murah. 4. Produsen dapat mempertahankan posisinya sebagai penguasa pasar, yaitu dengan terus melakukan inovasi dan berkreasi dengan produk dan layanannya. 5. Pada pasar ini, umumnya tidak terjadi persaingan tidak sehat karena biasanya pasar ini dikuasai oleh satu produsen. 6. Sistem hak cipta atau hak paten. Pada pasar monopoli, atas suatu produk akan membuat perusahaan lain termotivasi untuk menciptakan produk baru yang dapat bersaing dengan produk tersebut. Selanjutnya, kekurangan pasar monopoli. 1. Dalam beberapa kasus pembeli atau customer dirugikan karena pembeli tidak memiliki pilihan lain. 2. Perusahaan monopoli terkadang memasang harga jual yang cukup mahal, tetapi dalam batasan terjangkau oleh pembeli, karena hanya ada satu penjual di pasar. 3. Adanya monopoli pasar akan memicu munculnya pasar gelap dan transaksi ilegal karena barang-barang tertentu sulit didapatkan atau terlalu mahal. 4. Produsen bisa saja melakukan ketidakadilan terhadap konsumen karena kekuatannya mutlak, misalnya menentukan harga barang terlalu mahal. 5. Produsen bisa saja melakukan eksploitasi karena ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. C. Struktur pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. 1. Terdapat banyak penjual, barangnya bersifat berbeda corak,
perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Dan keempat, kemasukan dalam industri relatif mudah. Dan 5, persaingan mempromosikan penjualan yang sangat aktif. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik: A. Banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. 2. Kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. 3. Diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. D. Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik adalah pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Dan dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Dan pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. D. Oligopoli. Struktur pasar oligopoli. Pada umumnya dalam suatu perusahaan itu pasti memiliki pesaing. Tapi lama-kelamaan dalam kurun waktu tertentu, perusahaan-perusahaan itu akan menghadapi persaingan yang tidak terlalu tinggi yang pada akhirnya memaksa mereka untuk tidak hanya menjadi penerima harga atau price taker. Situasi yang seperti ini oleh para ekonom biasanya disebut pasar persaingan yang tidak sempurna, imperfect competition. Pasar persaingan tidak sempurna itu dapat diartikan sebagai pasar yang penjual dan pembelinya itu jumlahnya relatif. Yang terkadang jumlah penjual dan pembelinya itu sedikit, bahkan ada penjual dan pembelinya itu hanya satu. Maka dari itu, salah satu bentuk dalam pasar persaingan tidak sempurna adalah oligopoli, yang berarti sebuah pasar di mana hanya terdapat sedikit penjual yang masing-masing dari penjual itu menawarkan produk yang identiknya satu sama lain. Penetapan harga dalam pasar oligopoli. Dalam memutuskan suatu harga, seorang produsen harus memulai dari menentukan harga untuk sebuah produk yang baru sampai dengan menentukan kembali harga dari produk yang lama. Di samping itu, seorang produsen juga harus mempunyai strategi yang jitu dalam memasarkan produknya demi mendapatkan keuntungan dalam pasar. Dalam proses penentuan harga itu, dibutuhkan pertimbangan yang bijaksana. Jika nanti terjadi suatu perubahan dalam persaingan, suatu perusahaan itu harus mengetahui metode-metode apa yang akan dipakai pesaingnya dalam menentukan harga. Karena semua itu mempengaruhi apakah perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti aturan-aturan dalam industri atau bahkan menyimpang dari aturan industri tersebut. Tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga yang terpenting dalam perusahaan adalah 1. Penetapan harga untuk mencapai suatu target return on investment, pengembalian atas investasi. 2. Keseimbangan antara harga dan margin. 3. Penetapan harga bertujuan untuk mencapai target market share, penguasaan sebagian pasar. 4. Penetapan harga untuk mengatasi dan mencegah persaingan. 5. Penetapan harga bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Menjelaskan pasar faktor produksi yang terdiri atas pasar tenaga kerja, dan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dan B. Faktor-faktor produksi lainnya seperti tanah dan modal. A. Pasar tenaga kerja, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan tenaga kerja. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Sehubungan dengan tenaga kerja,
Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan. Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada 1. Tambahan hasil marginal, yaitu tambahan hasil output yang diperoleh dengan penambahan seorang pekerja atau istilah lainnya disebut marginal physical product dari tenaga kerja atau MPPPL. 2. Penerimaan marginal, yaitu jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marginal tersebut atau istilah lainnya disebut marginal revenue. Faktor-faktor mempengaruhi permintaan hasil. 1. Perubahan tingkat upah. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. 2. Perubahan permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut, perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. 3. Harga barang modal turun. Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun, dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini, perusahaan akan cenderung meningkatkan produksi karena permintaan hasil produksi bertambah besar. Di samping itu, permintaan akan tenaga kerja dapat bertambah besar karena peningkatan kegiatan perusahaan. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja. Dalam hal ini, perusahaan dalam suatu waktu tertentu, penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh suatu keputusan yang dilakukan seseorang, apakah dia mau bekerja atau tidak. Keputusan tersebut tergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya. Apakah waktu tersebut digunakan untuk bekerja atau digunakan untuk melakukan kegiatan yang lain yang sifatnya santai atau bersenang-senang atau merupakan kombinasi dari keduanya. Menurut paparan dari para ahli di atas, pada dasarnya penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh individu yang ingin mendapat kepuasan dengan menambah atau mengurangi jumlah waktu luang, leisure. Namun, tiap individu perlu untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja, akan tetapi bekerja dianggap sebuah penderitaan sebagai individu mau bekerja jika mendapat kompensasi. Kompensasi tersebut ialah berupa pendapatan. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan jumlah jam kerja yang ditawarkan sesuai dengan tingkat upah dan harga yang diinginkan oleh individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. 1. Jumlah penduduk. 2. Struktur umur. 3. Produktivitas. 4. Tingkat upah. 5. Tingkat pendapatan. 6. Kebijaksanaan pemerintah. 7. Wanita yang mengurus rumah tangga. 8. Penduduk yang bersekolah. Dan 9. Keadaan perekonomian. Berikut kurva permintaan dan kurva penawaran. Selanjutnya, teori keseimbangan pasar tenaga kerja. Menurut Adam Smith, tahun 1723 sampai 1790, keseimbangan terjadi apabila tenaga kerja secara terus-menerus berusaha mencari exchangeable value atau nilai tukar dalam dirinya dalam interaksinya dengan industri. Dan pada saat yang sama, industri atau kapital juga beroperasi berdasarkan advantage employment atau keuntungan kerja. Sedangkan David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823 juga bercerita sesuatu seperti equilibrium point yang ketika tambahan jumlah modal dan tambahan tenaga kerja dalam pengolahan tanah sama dengan tambahan rent yang dihasilkan dari pengolahan tanah tersebut. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya,
Bila penawaran yang lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Anda dapat menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar menggunakan rumus berikut. QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PE sama dengan PE. Keterangan D sama dengan demand atau permintaan, S sama dengan supply atau penawaran, P sama dengan price atau harga, Q sama dengan quantity atau jumlah atau stok, E sama dengan equilibrium atau keseimbangan. B. Faktor-faktor produksi lainnya, tanah dan modal. Untuk menentukan besarnya pendapatan yang diperoleh para pemilik tanah dan modal atau kontribusi mereka bagi proses produksi, maka perlu membedakan dua jenis harga, yaitu harga pembeli tanah dan harga sewa. Harga pembeli tanah dan modal merupakan harga yang dibayarkan seseorang untuk memiliki faktor produksi tersebut selamanya. Harga sewa merupakan harga yang dibayarkan seseorang untuk menggunakan faktor produksi tersebut untuk jangka waktu terbatas. Untuk menjelaskan beberapa besar pendapatan yang diperoleh tenaga kerja. Berapa besar yang diperoleh oleh para pemilik tanah dan berapa besar yang diperoleh para pemilik modal. Selama perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi bersifat kompetitif dan memaksimalkan keuntungan, masing-masing harga sewa faktor produksi harus sama dengan nilai produk marginal faktor tersebut. Tenaga kerja, tanah, modal, masing-masing memberikan nilai kontribusi marginal bagi proses produksi. Harga sewa dan harga beli memiliki hubungan karena pembeli rela membayar lebih untuk sepetak tanah atau sebentuk modal jika tanah atau modal itu menghasilkan aliran pendapatan sewa yang besar. Pendapatan sewa keseimbangan pada titik manapun dalam ukuran waktu sama dengan nilai dari produk marginal faktor tersebut. Oleh sebab itu, harga beli keseimbangan dari sepetak tanah atau sebentuk modal bergantung pada nilai produk marginal sekarang dan nilai produk marginal yang diharapkan muncul di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.